Tiara merasakan sesuatu yang aneh. Aditya berlari dan berteriak memanggil dirinya. Hati Tiara kini tidak tenang karena takut terjadi sesuatu terhadap sang buah hati tercinta. Selama ini, Tiara telah berusaha untuk meyakinkan hati kalau Aditya akan kembali mendekapnya. Namun, keyakinan itu tiba-tiba goyah saat ia merasakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Tanpa diminta, bening kristal dari pelupuk matanya pun jatuh membasahi pipi. Arya yang kini mendekap Tiara sangat sedih. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa perasaan istrinya saat ini. Sebulan lamanya tidak mengetahui keberadaan anaknya, pasti rasanya terpukul. "Sayang, kamu kenapa?" Arya mengusap pipi Tiara. Ia membantunya beranjak dari tempat tidur menuju sofa dekat jendela kamar. "Aku takut, Mas." Tiara menyandarkan kepalanya ke bahu Arya setelah mereka duduk. "Takut kenapa, sayang?" tanya Arya heran. "Aku merasa kalau sesuatu terjadi pada Adit." Tiara pun mengatakan apa yang ia rasakan. "Gak boleh berpikiran seperti itu. Kamu harus berdoa yang terbaik untuk anak kita." Arya berusaha menenangkan istrinya itu. "Aku juga gak ingin berpikiran seperti itu, Mas. Tapi entah kenapa aku tiba-tiba merasa kalau Adit berteriak." Tiara pun menyampaikan apa yang ia rasakan. "Mungkin karena kamu mikirin Adit, jadi kamu merasa seperti itu. Tapi ini benar-benar seperti nyata, Mas. Sekarang kamu harus berpikir kalau Adit baik-baik saja. Adit anak hebat, sayang." Arya menggenggam tangan Tiara. Tiara mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan hati kalau Aditya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Ia menepiskan perasaan gundah yang kini datang menghampiri dirinya. Ia tidak menceritakan mimpi yang memasuki alam bawah sadarnya beberapa hari yang lalu kepada Arya, di mana ia melihat Aditya sedang tersenyum bersama orang lain. Ia tidak dapat melihat siapa sosok itu karena membelakangi dirinya. Ia melihat seorang laki-laki sangat dekat dengan Aditya. Mereka sedang berbincang, tetapi ia tidak dapat mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Ia sempat berpikir kalau Bayu adalah sosok yang sedang bersama Aditya dalam mimpinya. Namun, ia menepiskan pikiran itu karena dirinya sangat tahu seperti apa kesedihan orang tua Bayu setelah tahu tentang Aditya. "Papi dan Mami akan terus berusaha mencari Adit, sayang. Kami tidak mungkin tinggal diam. Kamu tahu kalau Adit cucu Papi dan Mami satu-satunya. Papi juga sudah mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencarinya." Bu Sandra selalu melontarkan kalimat itu setiap menghubungi Tiara. Oleh karena itu, Tiara percaya kalau orang tua Bayu sangat mencemaskan Aditya. Ia tidak menaruh curiga lagi kepada mereka. Di samping itu, Bayu juga bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui keberadaan sang buah hati tercinta. "Aku berani bersumpah, Tia, kalau Adit tidak bersamaku. Aku justru ingin menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi. Tapi mengetahui keadaanmu saat ini yang sangat terpukul dan sedang mengandung, aku pun berusaha untuk yakin kalau ini bukan kesalahanmu." Bayu tidak kuasa untuk tetap menyalahkan ibu dari anaknya tersebut. Tiara juga percaya kalau Bayu tidak terlibat atas hilangnya Aditya. Ia mengetahui perubahan sikap laki-laki itu dari orang tuanya. Sementara itu di tempat lain, Aditya menangis karena kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Sosok yang sudah anak itu anggap sebagai ayah segera menghubungi dokter yang bernama Revan untuk memeriksa keadaannya saat ini. Laki-laki itu beserta istrinya sangat cemas melihat keadaan Aditya. Mereka tidak tega menyaksikan anak itu menangis. Dokter yang mereka hubungi akhirnya tiba, lalu segera memeriksa Aditya. Dokter itu menjelaskan tidak ada luka yang serius. 2 atau 3 hari lagi pasti akan baik-baik saja. Pasangan suami istri yang kini telah menganggap Aditya sebagai putra mereka merasa lega setelah mendengar penjelasan dokter. Mereka tidak dapat membayangkan jika sesuatu terjadi terhadap Aditya. Mereka tidak ingin kehilangan anak lagi
Seperti sebelumnya, dokter itu pun berpamitan setelah selesai memeriksa keadaan Aditya. Namun ia merasakan sesuatu yang janggal ketika melihat reaksi Aditya tadi. Adit mau ketemu mama. Aditya mengutarakan keinginannya kepada pasangan suami istri yang telah menganggapnya sebagai anak. Kalimat itu sangat aneh menurut dokter yang memeriksa keadaan Aditya. Dokter Revan berpikir, kenapa Aditya menanyakan ibunya? Sementara sangat jelas wanita yang sedang berada di dekat anak itu mengaku sebagai ibunya. Mama di sini sayang. Wanita itu berusaha menenangkan Aditya tadi. Dokter Revan baru pertama kali bertemu dengan pasangan suami istri tersebut. Sebagai dokter anak, ia juga berpikir, kenapa dirinya baru bertemu Aditya? Apakah sejak bayi anak itu tidak pernah sakit? Dokter Revan mencoba menepiskan apa yang mengganjal dalam hatinya. Ia berusaha menolak pikiran negatif tentang apa yang ia rasakan dan menganggap Aditya berobat kepada dokter anak lainnya. Hari ini Minggu. Seperti biasa, Pak Arif dan Bu Laras selalu menyempatkan waktu untuk berbelanja ke pasar. Walaupun mereka memiliki asisten rumah tangga, tetapi pasangan suami istri tersebut selalu memberikan waktu istirahat kepada wanita yang telah lama bekerja di rumah mereka. Sebelum menuju pasar, biasanya Pak Arif dan Bu Laras menikmati sarapan di salah satu warung kopi favorit mereka. Tempat itu tidak hanya menyediakan minuman saja, tetapi makanan juga banyak pilihannya. Baru nyadar ya, ternyata kita sudah bertahun-tahun sarapan di tempat ini. Bu Laras membuka pembicaraan sebelum menyendokkan makanan ke mulutnya. Iya Bun, ini tempat favorit kita sejak anak-anak belum lahir. Pak Arif tersenyum kepada istrinya itu. Bunda tiba-tiba kepikiran Tiara. Bunda gak sanggup membayangkan perasaannya setelah kehilangan Adit selama sebulan ini. Bu Laras menghentikan makannya karena mengingat penderitaan putri bungsunya. Iya Bun, sampai sekarang kita belum tahu di mana Adit. Siapa orang yang tega melakukan ini? Ayah gak habis pikir Bun. Pak Arif tidak mengerti kenapa seseorang tega menculik cucunya. Semoga suatu saat nanti Adit kembali pada keluarganya ya. Kasihan Tiara, apalagi saat ini sedang mengandung anak ketiganya. Entah bagaimana perasaan putri kita. Bu Laras menunjukkan wajah sedih. Pak Arif juga turut menghentikan makannya. Ia berusaha menenangkan Bu Laras. Lelaki parubaya itu berpindah duduk ke samping istrinya. Ia pun mengusap-usap punggung wanita yang telah lama hidup bersamanya tersebut. Mengingat suasana hati mereka yang kini tidak keruan, maka pasangan suami istri tersebut akhirnya keluar dari tempat itu setelah membayar pesanan yang tadi mereka nikmati. Mereka pun berjalan menuju parkiran. Saat Pak Arif berdiri di dekat mobilnya, ia melihat sosok anak kecil memasuki kendaraan roda 4 yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Tiba-tiba laki-laki parubaya itu mengingat cucunya yang sebulan ini telah menghilang. Ia hendak menghampiri mobil itu, tetapi sudah terlanjur melaju meninggalkan tempat itu. Siapa sosok anak kecil yang Pak Arif lihat?